Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu dong ya, aku Clara. Hari ini aku udah pilihin kalian satu film yang menarik banget guys. Dan akhir-akhir ini filmnya juga lagi viral di sosmed. Jadi pastinya bakal seru banget buat kalian tonton. Judulnya Snake Tree. Ini tuh filmnya nyeritain tentang petualangan di sebuah pulau terpencil yang ternyata di sana masih ada hewan-hewan purba yang seharusnya udah punah. Ada ular raksasa, kodok raksasa, bahkan dinosaurus. Pokoknya ngeri banget. Iya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nanti sama video-video seru aku berikutnya. Jadi di awal film kelihatan nih ada sekelompok pekerja yang lagi sibuk ngegali fosil hewan prasejarah di sebuah pulau terpencil. Nah, karena lapisan tanahnya keras, bos di situ akhirnya mutusin buat pakai peledak aja. Tapi setelahnya malah muncul sesuatu yang besar dari dalam tanah. Dan pas dideketin sama pekerja-pekerja ini, malah bergerak dong. Dan itu tuh ular raksasa yang seharusnya udah punah. Ularnya bener-bener gede dan kelihatannya marah nih karena tempat tinggalnya diganggu. Terus gak cuma itu, tiba-tiba aja muncul dinosaurus juga. Jadi di pulau itu hewan-hewan kuno yang seharusnya udah punah ternyata masih ada guys. Nah lanjut ya nih, jadi bocil cowok ini tuh namanya Xiao Kai. Dia ngerasain di kamarnya kayak ada sesuatu. Tapi ternyata itu tuh cuma ibunya nih. Dan kita juga bisa lihat ternyata kakinya Xiao Kai itu lagi cedera. Dia jalannya pincang. Terus karena ngelihat anaknya ini murung melulu, ibunya ternyata udah nyiapin tiket liburan yang spesial untuk mereka. Jadi ini nih guys, pulau rahasia yang tadi ada di awal film. Ternyata sekarang pulau itu baru dibuka jadi tempat wisata. Xiao Kai dan ibunya niatnya juga mau liburan di pulau ini. Mereka udah ada di bus bareng sama pengunjung-pengunjung yang lain. Di dalam bus juga ada seorang pemandu wisata yang ngejelasin tentang tempat itu kan. Tapi baru juga masuk, mereka udah dikagetin sama kemunculan burung gede yang nabrak kaca. Si pemandu wisata bilang tetap tenang aja, itu cuma burung biasa kok. Padahal ini pas Xiao Kai mandangin pemandangan di luar, dia malah ngeliat kayak ada penampakan ular raksasa. Dia ngasih tahu ibunya, tapi ya ibunya be aja, nggak peduli. Sampai tiba-tiba aja supir busnya ngeliat ada bongkahan batu besar yang jatuh dari atas. Dia langsung gercep ngebelokin busnya biar nggak kena. Walau jadinya ya bus mereka nabrak pohon nih. Situasinya kacau, tapi untung semua penumpang gak ada yang terluka. Masalahnya bus mereka jadi kejebak nih. Makanya ini para penumpang sibuk bantu-bantu ngedorong. Udah gitu ini si Xiao Kai malah kebelet. Tapi di tempat itu kan belum ada toilet. Akhirnya dia mau buang air di sungai aja nih bareng sama pria baju putih ini. Tapi tiba-tiba aja pria itu diserang sama sesuatu. Bahkan dia ditarik dan langsung menghilang. Xiao Kai nggak sadar, dia malah bingung, dikiranya dia ditinggalin. Sementara di tempat bus juga sama nih guys, satu persatu ada yang ditarik dong dan langsung hilang. Entah itu makhluk apa, yang jelas itu tuh kayak lidah raksasa yang kuat banget sampai bisa narik manusia. Mereka semua langsung panik, masuk berlindung ke dalam bus kan. Pintunya juga udah ditutup supaya makhluk itu nggak bisa masuk. Tapi ini ibunya Xiao Kai baru sadar anaknya nggak ada di situ. Malah ngeri banget, lidah raksasa tadi bisa nembus kaca. Terus kelihatan nih guys, makhluk yang nyerang mereka tadi tuh ternyata ini nih kodok raksasa. Untungnya di situ ada seorang kakek yang ngerti soal hewan-hewan prasejarah. Dia langsung ngasih tahu supaya nggak ada yang bergerak. Karena ternyata kodok raksasa itu ngeliatnya dari pergerakan. Jadi kalau diam bakal aman. Sementara balik lagi nih ke Xiao Kai. Dia juga hampir diserang sama kodok raksasa itu, tapi untung sih nggak kena. Terus dia yang panik sembunyi kan di dalam air. Tapi gak lama dia udah kehabisan nafas dan harus naik. Dia jadi dikejar lagi sama kodok raksasa itu. Tapi hoki nih masih gak kena. Terus akhirnya bocil ini sembunyi di dalam batang pohon gitu kan.
Untung lidah kodoknya nggak muat, jadi dia aman tuh di dalam. Tapi batang pohon itu digulingin dong nih sama si kodok. Sementara di bus, ngeri banget nih, ada lagi makhluk lainnya muncul. Makhluk itu ngelilit busnya. Dan dari jauh kita bisa lihat kalau itu tuh ternyata ular raksasa guys. Dan di saat semua orang panik, tiba-tiba aja ular itu ngedengar suara amukan dinosaurus. Mendadak jadi dia lepasin nih busnya. Mereka semua kelempar jatuh. Setelahnya ini ibunya Xiao Kai yang sedikit terluka sempat pingsan. Pas sadar dia lihat sekeliling. Pengunjung lainnya juga untungnya masih selamat, walau ya pada luka-luka. Semua jadi pada marah-marah, malah gak ada sinyal, mereka gak bisa minta bantuan. Terus ibu ini tadinya mau langsung nyari Xiao Kai, tapi belum sempet, udah kedengeran lagi dong, ada suara makhluk mengerikan yang muncul. Orang-orang yang masih selamat, semuanya langsung sembunyi di balik badan bus yang udah keguling. Dan ngeri banget, muncul dinosaurus, mereka semua gak ada yang berani gerak. Sementara ini si Xiao Kai yang tadi keguling-guling sekarang malah masuk ke area yang penuh sama jamur-jamur raksasa. Gak cuma itu, di situ juga ada telur-telur jumbo nih, gak tahu itu telur apaan. Sialnya, ini malah ada dinosaurus yang ngedeket. Xiao Kai langsung sembunyi di balik telur, sementara si dino itu asyik mecahin telurnya terus dimakanin. Xiao Kai masih berusaha ngumpet, tapi tiba-tiba aja ini jam tangannya malah bunyi. Gara-gara itu dia jadi dikejar sama dinosaurusnya. Malah ini dia juga lumayan kesulitan kan, karena kondisi kakinya yang lagi pincang. Xiao Kai akhirnya cuma bisa sembunyi di dalam cangkang telur. Ketahuan, dinosaurusnya sadar. Tapi tiba-tiba aja si ular raksasa muncul dan langsung nyerang si dino. Jadi ular raksasa itu ngamuk. Ternyata yang ada di situ tuh telur-telurnya. Tapi ngelihat Xiao Kai yang keluar dari cangkang telur, anehnya ular itu nggak nyerang dia. Xiao Kai langsung buru-buru kabur. Balik lagi ke kondisi di bus. Dinosaurus itu akhirnya pergi nih. Mereka udah aman. Terus pria ini salah satu orang yang ngembangin tempat wisata itu. Dia bilang mereka semua bisa selamat kalau berhasil ngirim sinyal dari puncak. Jadi mereka mau cepat menuju ke sana. Masalahnya ibunya Xiao Kai kan masih harus nyari anaknya. Tapi orang-orang ini yang gak mau tahu. Terpaksa si ibu akhirnya harus misahin diri dari rombongan. Tapi ada juga nih beberapa orang baik yang mau bantuin dia nemuin Xiao Kai dulu. Di sisi lain, ini Xiao Kai malah lagi diserang sama makhluk-makhluk dari atas pohon. Tiba-tiba aja si ular raksasa muncul dan kayak ngelindungin dia. Terus si ular ini ngedeket. Tubuhnya ternyata kayak ketusuk ranting gitu. Entah kenapa Xiao Kai jadi nggak takut. Bahkan dia malah berani banget kebantu ular raksasa itu ngelepasin rantingnya. Setelahnya si ular juga pergi gitu aja, nggak nyerang Xiao Kai sama sekali. Sementara ini kelompok orang-orang yang tadi mau nyari sinyal udah nyampe di puncak. Ternyata menara pengirim sinyalnya udah runtuh. Terus dari balik kabut kelihatan guys ada sosok dinosaurus raksasa. Bukannya cepet kabur, pria yang ngembangin tempat itu malah nyuruh asistennya ngerekam nih. Tapi jadinya yang mereka disapu sama buntutnya dinosaurus. Sementara hari udah gelap dan ini ibunya masih belum berhasil nemuin Xiao Kai kan. Dia benar-benar khawatir. Malah ini di punggungnya ada lintah yang nempel dong. Untungnya ketahuan kan, bisa langsung dilepasin. Tapi jadi kelihatan, ternyata di punggung si ibu ada bekas luka bakar. Dan jadi keinget nih sama kejadian dulu. Jadi dia dan Xiao Kai pernah kejebak di tengah kebakaran. Itu juga yang bikin Xiao Kai jadi cedera dan pincang. Makanya kali ini ibunya berusaha banget karena gak mau anaknya terluka lagi. Sementara Xiao Kai yang sendirian di hutan juga ketakutan dan ngalamin mimpi buruk soal kebakaran waktu itu. Tapi pas dia sadar, udah pagi. Dan aneh banget, kayak ada yang nyelimutin dia pakai daun pisang. Pagi itu, ibunya Xiao Kai dan 3 orang lainnya langsung lanjutin pencarian. Tapi bukannya ketemu Xiao Kai, mereka malah nemuin kulit ular raksasa. Sementara ini sial banget, si Xiao Kai malah ngeliat di dekatnya ada dinosaurus yang lagi makan. Dia takut dan mundur-mundur, tapi malah nginjek ranting. Untungnya ada yang langsung narik dia, dan ternyata itu ibunya. Mereka berlima langsung sembunyi kan di balik batu. Tapi si dinosaurusnya sadar dong, mereka jadi dikejar. Mereka berpencar tuh supaya dinosaurusnya bingung. Tapi ini Xiao Kai dan ibunya masih tetap terus dikejar. Untungnya leher si dino nyangkut nih di tengah batu. Mereka jadi punya waktu buat ngebenerin dulu posisi alat bantu jalannya si Xiao Kai.
Tapi mereka baru sadar ada dinosaurus lain juga di situ. Xiaokai dan ibunya jadi kejebak di antara dua dinosaurus kan. Tapi tiba-tiba aja si ular raksasa muncul untuk ngelindungin mereka. Awalnya sih ular raksasa itu bisa ngelilit dinosaurusnya dengan mudah. Tapi dinosaurusnya juga pinter guys, dia manggil teman-temannya. Jadi pada ngumpul dong dan nyerang ular raksasa itu. Di saat itu rombongan ini akhirnya bisa kabur. Walau ini Xiaokai sedih banget lihat ular yang baik itu harus berjuang sendirian. Gak lama mereka juga akhirnya udah sampai di puncak. Tapi ya mereka baru tahu kan kalau menara sinyalnya udah runtuh. Terus Xiaokai nemuin kamera rekaman tadi. Tapi dia malah ditangkep dong sama pria ini. Dia ternyata jahat dan emang sengaja pengen mereka semua gak selamat. Soalnya kalau mereka nyebarin soal makhluk-makhluk yang ada di pulau ini, lokasi itu pasti bakal dianggap bahaya dan bisnis tempat wisatanya pasti bakal ditutup. Tapi tiba-tiba aja muncul dong nih dinosaurus ganas. Pria jahat itu langsung keinjek guys. Sisa-sisa orang ini berusaha nyelamatin diri pakai mobil. Sialnya mobilnya nabrak dan si Dino udah mau nyerang. Lagi-lagi si ular raksasa datang untuk nyelamatin mereka. Ngeliat ular itu kesusahan ngelawan si Dino, mereka mau bantuin pakai alat peledak. Tapi situasinya sulit guys. Satu persatu dari mereka gagal dan terjatuh. Sampai tiba-tiba aja si Xiaokai tadinya cedera, perlahan-lahan bisa lari lagi. Dan dia berhasil ngelemparin obor untuk bikin ledakan. Sayangnya ini Xiaokai jadi kelempar dan pingsan. Ledakan itu berhasil bikin si ular raksasa jadi bisa nih ngalahin si Dino. Sementara ibunya berusaha bangunin Xiaokai tapi dia gak sadar-sadar. Sampai tiba-tiba si ular ngedeket dan ngeluarin suara yang kenceng banget. Dan mungkin suara itu bikin Xiaokai kaget kali ya. Dia akhirnya jadi terbangun. Gak nyangka banget, ternyata ular raksasa yang kelihatan mengerikan justru bisa nolong manusia ya guys. Ya itu tadi ceritanya. Gimana? Seru gak? Kalau kalian suka sama videonya, boleh bantu aku ya dengan like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nanti sama video-video seru aku berikutnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komen ya kalau punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.